Nah, teman-teman, apakah kalian tahu bahwa sasando memiliki kemiripan dengan salah satu musik barat? Nah, kemiripannya itu mulai dari kemiripan suara, organologi, dan juga cara memainkan. Kira-kira alat musik apa ya? Nah, alat musik tersebut adalah alat musik harpa. Bahkan, sasando sendiri sering disebut-sebut sebagai harpanya orang Indonesia. Oke teman-teman, persamaan yang selanjutnya adalah mereka antara sasando dan juga harpa ini sama-sama memiliki resonator alami. Nah, resonator alami harpa ini terletak pada bagian badan kayu yang berukuran besar dan berbentuk segitiga. Sedangkan pada sasando terletak pada tabung bambu yang dilapisi dengan anyaman daun lontar yang dibentuk seperti kipas atau haik. Dan juga resonator ini berfungsi untuk memperkuat dan memperindah suara dari dawai. Nah, selanjutnya ada cara memainkan alat musik sasando. Yang pertama itu, letakkan alat musik sasando di pangkuan atau di atas meja dengan hadap miring. Lalu, cara memainkan alat musik sasando dengan memetik dawai menggunakan jari kedua tangan secara bergantian atau bersamaan. Tangan kiri biasanya memetik melodi atau bass. Nah, tangan kiri ini biasanya digunakan untuk nada-nada dasar seperti do, mi, sol. Dan sementara tangan kanan memainkan akor atau sebagai hiasan dari sebuah lirik instrumen yang dilakukan sebuah musik tersebut. Dapat dilakukan secara bergantian atau bersamaan. Pegang sasando dengan stabil dan petik dawai satu persatu dengan lembut. Akan menghasilkan suara yang harmonis dan enak didengar. Nah, yang selanjutnya nih ada kisah di balik sasando. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata di balik alat musik sasando terdapat cerita yang sangat menarik banget loh. Kira-kira gimana ya ceritanya? Nah, di sini saya akan menceritakan cerita singkat dari kisah di balik alat musik sasando. Kisah Sangguana. Awal mula, seorang pemuda bernama Sangguana terdampar di Pulau Dana, tempat ia tinggal bersama sang raja. Sangguana jatuh cinta dengan putri raja, yang juga terpikat oleh bakat dan seninya. Setelah sang raja tahu bahwa Sangguana menyukai putrinya, sang raja memberikan syarat kepada Sangguana, yaitu untuk menciptakan alat musik yang berbeda atau alat musik yang tidak pernah ada. Itu syarat yang diberikan raja kepada Sangguana, agar Sangguana dapat menikahi putrinya. Dan Sangguana menerima syarat yang diberikan oleh raja. Dengan berjalannya waktu, dalam mimpi Sangguana melihat dirinya memainkan alat musik dengan bentuk dan suara yang indah. Berdasarkan mimpi Sangguana, ia menciptakan alat musik yang kemudian dinamakan sasando, berasal dari kata sandu atau sasando, yang berarti bergetar atau berbunyi. Ia pun berhasil membuat satu alat musik yang tidak pernah ada. Lalu, ia pun berhasil menikahi putri sang raja. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Ya teman-teman, terbuat dari apakah musik sasando itu? Nah, musik sasando tersebut terbuat dari bambu. Nah, fungsi-fungsinya itu bambu itu untuk menjadi tabung resonansi sasando yang berikut. Yang kedua itu ada pelepah dan lontar. Nah, pelepah ini untuk menopang si dawainya tadi untuk menciptakan rema yang khas. Yang ketiga itu ada dawai. Dawai itu adalah senar sasandonya. Umumnya itu terbuat berbahan kawat dan jumlahnya itu bervariasi, bisa belasan hingga ke puluhan. Nah, yang keempat itu ada kayu. Kayu itu seperti penyangga dan pasak tempat untuk melilitkan senar tersebut. Nah, biasanya itu terbuat dari kayu juga. Nah, terima kasih. Nah, teman-teman, selanjutnya itu adalah info penting dan menarik mengenai sasando. Yang pertama itu adalah asal dan keunikannya. Sasando berasal dari kata sasando yang berarti bergetar. Bentuknya juga unik, terbuat dari tabung bambu dan daun lontar yang dibentuk seperti kipas sebagai resonator. Yang kedua ialah fungsinya. Sasando digunakan sebagai hiburan, upacara adat, pernikahan maupun penyambutan tamu. Musiknya menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Rote. Nah teman-teman, yang ketiga adalah sasando. Jadi di sini sasando. Jadi sasando itu dibagi menjadi 3 jenis.
Yang pertama itu adalah sasando gong yang memiliki 7-12 senar. Yang kedua itu adalah sasando biola yang memiliki 24-48 senar. Dan yang terakhir adalah sasando elektrik sebagai pengembangan zaman. Yang keempat adalah suara yang diberikan. Sasando menghasilkan suara yang indah dan khas, mirip perpaduan antara gitar dan harpa, menenangkan dan sangat indah didengar. Jadi, sasando bukan hanya sekedar alat musik, tetapi juga sebagai warisan negara Indonesia yang patut dilestarikan.